Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, suster, selamat sore berkah dalam. 4 lilin telah menyala. Lilin terakhir namanya angel candle, lilin para malaikat yang datang membawa kabar sukacita, kebesaran kasih Allah untuk dunia, untuk kita manusia. Dan semoga sungguh iman, harapan, kasih kita menyala, makin siap menyambut kelahiran
Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin yang pertama. Mari kita tekuni sabda dan juga hal-hal yang istimewa terjadi di gereja kita ini. Melalui Injil suci, kita diberi pewartaan begitu besar cinta agung Tuhan kepada kita. Dan itu dibawa oleh malaikat Tuhan Gabriel, di mana Maria mendapatkan kabar bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan. Maria pun bertanya, bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Sungguh suatu yang secara logika tidak bisa kita pahami, karena begitu besar kasih Allah ini. Dan malaikat Gabriel menyatakan engkau akan mengandung, dinaungi Roh Kudus, dan dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih suster, dengan menerima kasih Tuhan, Maria yang takut terberkati dan akhirnya mengatakan di dalam akhir Injil, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan menerima, membuka hati kepada kehendak Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya tadi pagi jam 10 hadir di sekitar gereja ini, melihat sesuatu yang tidak mungkin rasanya, namun terjadi. 17 lingkungan, 17 pohon Natal, sangat kreatif, mengagumkan. Pasti ini diawali dengan apa? Menerima kabar dari gereja, dari panitia. Koyone ra mungkin. Namun ketika kita menyatukan dengan ajakan gereja, ajakan Tuhan, menerima itu, segalanya menjadi mungkin. Dan inilah mujizat. Mujizat itu apa? Memberkati. Yang waktu pertama, awalnya, apakah mungkin? Takut, khawatir, opo iso. Namun ketika kita menyatukan dengan kehendak Tuhan, Tuhan memberkati. Sangat indah, mengagumkan. Kita beri aplaus untuk kita semua. Dan semoga menjadi kunci bahwa mujizat itu terjadi saat kita menyatukan dengan perintah kehendak Tuhan. Sehingga takut, khawatir, ragu itu hilang. Menjadi upaya, bahkan niat yang besar, diiringi dengan kebersamaan guyub rukun santoso lingkungan. Semua bergerak, bapak, ibu, anak, untuk mewujudkan harapan bersama. Amin. Amin kedua. Yang kedua, sebagai keluarga besar Gereja Santa Maria Bunda Allah, kita meneruskan novena ke-8 dengan tema Santa Maria dikandung tanpa noda. Dari Lukas 1:28 ayat 28, di sana kita mendapatkan gratia plena. Perempuan wanita penuh rahmat. Sejak dalam kandungan rahim ibunya terberkati. Mengapa? Karena Allah menyiapkan rencana besar, yaitu seorang perempuan ini, yaitu Maria,
akan mengandung, melahirkan Allah, maka sungguh dikandung tanpa noda. Nah, semoga kita juga mau untuk meneladani Bunda Maria yang mau menerima dan membawa perintah kehendak Tuhan dalam hidup ini, sehingga semoga kita dimampukan mengandung dan melahirkan Yesus untuk keluargaku. Dalam kata-kataku, dalam sikapku, di dalam tindakanku, perbuatanku, aku melahirkan Yesus di situ. Tentu kita tahu dalam keluarga juga ada sakit hati, ada terluka. Semoga dengan mau mengandung Yesus selama Advent ini, nanti di hari Natal kita juga melahirkannya di dalam kata-kata kita, sikap kita, tindakan kita yang sungguh melegakan. Amin. Amin ketiga. Semoga sungguh-sungguh ini terwujud. Yang terakhir, kita sebagai Gereja Santa Maria Bunda Allah, kemarin minggu ketiga kita membuat tradisi Natal Gereja Santa Maria Bunda Allah, Family Christmas Candle. Kemarin yang bilang amin namun tidak membuat dosa ditanggung sendiri. Terima kasih kepada umat yang secara khusus menyiapkan Family Christmas Candle yang akan kita nyalakan mulai 24 sore Vigili Natal sampai Natal pagi. Seperti di lilin corona, ada lilin 4, sebenarnya ada yang meyakini dan itu bagus. Di tengah-tengahnya ada satu lilin putih besar, yaitu lilin Kristus, terang dunia. Dan Family Christmas Candle akan hadir di tengah keluarga kita. Yesus hadir, dan semoga mendorong kita untuk membangun, menciptakan kehangatan keluarga. Tidak sedikit karena arus globalisasi teknologi digital, kehangatan keluarga itu seringkali tidak kita alami. Duduk bersama, berdoa, makan bersama, bercanda, bercerita menjadi mahal di zaman digital ini. Maka semoga dengan hadirnya Family Christmas Candle ini, terang dunia Yesus Kristus yang mengumpulkan kita berkeliling di hadapan terang dunia Yesus Kristus, kita berdoa, makan bersama, bercerita. Semoga harapan besar keluarga kita hangat kembali, dekat kembali. Dan semoga seperti Bunda Maria, dengan hadirnya Tuhan dalam kandungannya penuh rahmat. Semoga dengan lilin ini keluarga-keluarga kita
juga penuh rahmat. Sehingga sungguh kita yang lemah ini karena penuh rahmat, dipenuhi Tuhan, diterangi Tuhan, semoga setelah Natal ini dan menyambut tahun baru, tahun 2024 nanti, kita semua dimampukan hidup lebih baik. Sebagai bapak, ibu anak, sebagai keluarga yang hangat dan penuh rahmat. Amin. Amin keempat lho. Nek ora nglakoni dosane ditanggung dhewe. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.